Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kita mulai ya dengan mengucapkan salam dan selamat pagi untuk kita semua. Gimana kabarnya anak-anak semua? Apakah sehat semua? Baik Pak, baik. Sudah kenyang nih? Apakah sudah kenyang? Karena ini Belum, Pak. belum Pi. Saya sarankan kalau mau ke sekolah itu makan sarapan dulu ya. Kenapa? Ya, karena belajar matematika itu Jangan makan sarapan, makan nasi. Oh, makan nasi. Ya. Matematika itu butuh energi yang besar karena berpikir terus berpikir gitu. Ya. Ya, Pak. Oke, saya minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan barisan, memberi hormat dan memimpin kita dalam doa. Pada ketua kelas kami persilahkan. Ya, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Ya, anak semua adakah yang tidak hadir pada hari ini? Hadir Ketua semua, kelas? Pak. Hadir semua, bagus. Berarti semangat yang kalau saya masuk mengajar di asik. Ya. Semangat Pak, menunggu pantunnya. Oke. Bagaimana? Itu sampah-sampah tolong dipungut lalu dimasukkan ke dalam tempat sampah. Mejanya dirapikan, kursinya dirapikan, dan keluarkan buku matematikanya, alat tulis, semuanya dipersiapkan. Dan ketika kita sudah masuk dalam kelas, guru sudah masuk, berarti dengan inisiatif sendiri, murid siap belajar. Karena kita ingat tujuan utama kita datang ke sekolah adalah untuk belajar, tugas utama seorang guru adalah mengajar, dan tugas utama seorang pelajar adalah belajar. Ya, semoga bisa dipahami karena kalian sudah kelas 12, sedikit lagi masuk ke perguruan tinggi, atau menurut saya ada 4K setelah Anda lulus nanti. K yang pertama itu setelah lulus SMA. Nanti upacara Pak, baru pidato. Nanti upacara baru pidato. Oh iya. Belajar dulu ya. Ya, oke. Saya ingatkan kembali pelajaran yang lalu itu kita belajar tentang rata-rata dan modus ya. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang statistik 5 serangkai. Saya akan share screen dulu materinya untuk kita semua. Saya minta izin untuk share screen dan kepada Pak Elisman saya mohon maaf ya karena terima kasih atas masukannya kemarin. Kenapa hilang suaranya Pak Johannes? Tidak kedengaran Pak Guru. Pak Johannes masih ada? Pak Johannes di pesawat ya? Jaringannya bermasalah itu Pak Johannes. Pak Johannes. Dapat 100 ini ya Johannes ini kalau begini. Soal itu. Coba bantu dulu jaringannya, bantu pakai HP. Pakai jaringan HP. Keluarnya Pak Yohanes, keluar Pak Yohanes Pak. Jaringannya bermasalah ini. Padahal di Kota Makassar sih Pak, kayaknya. Ya? Oh, ke Makassar ya?
Di mana kah ini daerahnya Pak Yohanes? Orang Makassar, Pak. Oh, Makassar. Iya, Iya. Pak. Kok jaringannya Jadi, begini? Ngajar di Katolik Raja Wali, Pak. Oh, Katolik Raja Wali orang bagus itu di sini dari pusat kota. Sekolah maju juga di situ. Sekali hilang. Astaga, jaringan kurang stabil, mohon maaf. Oh iya ya. Kita lanjut lagi. Ya, silakan. Nah, ini dia. Bagaimana cara menentukan statistik 5 serangkai? Ada yang bisa? Bagaimana Pak Samsul? Bisa Pak Samsul? Cara menentukan bisa, statistik Pak. 5 serangkai? Udah lupa, Iya. Pak. Aduh. Bisa Mana diingatkan, Pak Pak. Elisman? Bisa? Iya, Pak. Masih Dibagi-bagi. ingat tidak? Ya, dibagi-bagi datanya, Pak. Ada Q2, kemudian Q1, sesuai dengan datanya, Pak. Langkah Nanti- pertama kira-kira bagaimana? Nanti Q2 Q1 dan Q3-nya ketemu, Pak. Kemudian bisa didapat jangkauannya dan lain sebagainya. Oh iya, terima kasih. Ada yang lain? Ibu Nur mungkin bisa ada jawaban? Iya Pak, kalau data Q1-nya, yang data terendahnya Pak 80, data tertingginya 100. Jadi kalau untuk mendapatkan jangkauan, data tertinggi dikurang data terendah. Oh iya, terima kasih. Bagaimana, masih ada yang lain, Bu Fadila mungkin cara menentukan statistik 5 serangkai? Sama dengan teman yang lain, Pak. Oh iya, oke, saya luruskan di sini ya. Cara menentukan statistik 5 serangkai itu langkah pertama kita buat dulu dia statistik peringkat. Apa itu statistik peringkat? Ialah kita urutkan dulu data terkecil sampai data terbesar. Diperoleh data terendah adalah 85 dan data tertinggi adalah 100. Data tertinggi adalah X-max dan data terendah itu adalah X-min. Setelah itu kita bagi dua data yang menjadi dua bagian sama besar, itulah tentukan median atau Q2-nya. Itu dari Q2 kita bergerak ke kiri, itu menjadi Q1 setelah dibagi dua, dan untuk mendapatkan Q3, kita lihat di sebelah kanan median, itu dibagi dua datanya, di tengahnya adalah Q3. Ya, saya rasa demikian untuk mengingatkan kembali, dan ada sedikit ice breaking. Lihatlah ice breaking di atas bilangan Caca yang semuanya adalah 012456778. Menurut Ibu Saida, apakah pernyataan yang saya tulis ini betul atau salah, Ibu Saida? Tidak ada kayak angka 3-nya Pak. Oh, tidak ada. Yang lain bagaimana? Setuju dengan pernyataan Ibu Saida? Setuju, Pak. Iya, sudah betul Ibu Saida ya. 0124578 itu tidak ada angka 3-nya. Apakah Ibu Saida tahu kenapa tidak ada angka 3-nya? Bagaimana Ibu Saida? Kenapa kira-kira saya tidak tulis angka 3-nya di sini Ibu Saida? Bilangan cacanya. Pak Johannes lewat saja, anggaplah sudah. Oh iya. Nanti di PPL Oke. baru dijalankan ya. Nanti di PPL baru dijalankan. Anggaplah sudah. Iya. Dan anak-anak semua, adapun dari tujuan yang pembelajaran kita akan capai pada hari ini, yaitu anak semua bisa dapat menentukan statistik peringkat dan statistik ekstrim, menentukan median data tunggal, kuartil data tunggal, Q1, Q2, Q3, rataan kuartil dan rataan 3, serta menganalisis statistik 5 serangkainya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya, kita lanjut.
Nah, harapun yang menjadi manfaat pada pembelajaran kali ini yaitu satu, kita bisa mengetahui nilai tertinggi dan nilai terendah dari suatu data. Kedua, mengetahui kemampuan diri dan menentukan solusi. Kenapa hal ini saya utarakan? Karena biasanya setelah kita gajian itu kita bisa dapatkan penghasilan yang kita dapat, gaji kita berapa. Terus sini ada gambar sedikit. Yes, udah senang banget hari ini terima gajian. Baru ingat cicilan yang harus dibayar. Apa yang saya mau sampaikan di sini bahwa ibaratkan pendapatan itu kita kelola, kita harus tahu berapa gaji kita yang kita dapat pendapatan. Jadi kita harus perhitungkan pengeluaran itu sendiri, jangan sampai gaji itu hanya numpang lewat. Nah, dari situ kita bisa mengetahui kemampuan keuangan kita dengan berpikir bahwa pengeluaran juga harus disimbangkannya. Pengeluaran terbesar kita apa, pengeluaran terkecil kita berapa, kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti itu. Langkah selanjutnya, ini ada sedikit, orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Cakep. Nah, tentang tahapan pembelajaran ini, yang pertama kita akan bagi kelompok. Habis itu kita mengadakan kegiatan literasi dengan membaca masalah yang akan ditampilkan. Setelah itu kita berdiskusi. Setelah berdiskusi, setiap kelompok kita akan ajukan wakilnya untuk melakukan presentasi di depan kelas tentang hasil diskusinya. Setelah kita konfirmasi dan saya akan menilai pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Ya, saya bagi kelompok dulu. Kelompok pertama Pak Kahar, Bu Susi, dan Saida. Kelompok kedua Erwin. Sudah terbentuk kelompok sudah. Ya, sudah terbentuk kelompoknya. Saya akan bagikan LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Lihat di WA. Dikerjakan, saya berikan waktu 15 menit untuk LKPD. Dikerjakan pada kelompok masing-masing. Oke, sudah. Nah, itu dia. Sudah ya. Sambil Ya, Pak. karyawan pada perusahaan tekstil yang bertugas menyimpan data kenaikan produksi selama 5 periode. Setelah dicari, Sukadi hanya menemukan 4 data kenaikan, yaitu besar 4%, 9%, 7%, dan 5%. Sukadi hanya ingat rata-rata hitung median dan itu adalah sama. Dapatkah kalian menentukan kenaikan produksi yang mungkin pada periode 5? Nah, untuk memecahkan masalah di atas, kalian perlu mempelajari materi ukuran letak data yang tidak sasing serangkai dan jangkauan data. Ya. Sambil Anda kerja, saya nilai ya prosesnya, siapa yang aktif dan siapa yang bisa. Oke, waktu sudah cukup. Siapa yang mau duluan presentasi di depan? Kelompok 2 mungkin ya, siapa yang mewakili, silakan. Kelompok 2. Siapa yang bisa mau? Ya, cukup lewat. Iya. Sudah selesai. Ya, siapa yang bisa membuat kesimpulan mungkin dari kelompok 1, apa yang bisa disimpulkan dari masalah kita ini sebelum saya beri kesimpulan? Saya, Pak. Pak Elisman, silakan. Ya, untuk sesi mas rangkai, Pak. Langkah pertamanya itu diurutkan dulu, Pak, dari urutan terkecil ke yang terbesar. Nah, kemudian nilai minimum maksimumnya, kemudian dicari Q1, Q2, dan Q3. Saya kira itu, Pak, langkah-langkahnya. Terima kasih. Buat kesimpulan yang mewakili saja.
Ada yang bisa? Kelompok 3? Saya Pak. Ya, Pak Sri, silakan. Jadi yang pertama itu Pak, kita urutkan dulu dari datum terkecil ke terbesar. Kemudian kita lihat yang mana berapa nilai minimumnya, baru dituliskan di datum paling kiri data. Kemudian tentukan nilai maksimumnya, baru ditulis di bagian kanan data. Baru berikutnya dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Datumnya di tengah, yang paling tengah itu adalah Q2 atau mediannya. Berikutnya di sebelah kiri median, bagi rata lagi menjadi 2, maka didapatlah Q1-nya. Dan terakhir di bagian kanan median, kita ambil lagi nilai tengahnya, maka ditemukanlah Q3-nya. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Sudah betul lihat kesimpulan dari Pak Sri. Terima kasih atas kesimpulan yang telah dibuat, dan setelah saya periksa, kelompok yang mempunyai nilai tertinggi adalah kelompok 3. Mari kita tepuk tangan semua. Terima kasih untuk kelompok 3 ya. Oke. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan indahnya kebodohan sepanjang hidupnya ini. Oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Dan setelah saya nilai tadi, kelompok 1 itu masih ada keliru di poin 2 dan 3. Dan kali diperbaiki ya. Dan ini saya berikan evaluasi, dikerjakan. Setelah itu dikumpulkan, tulis di kertas ya, masing-masing kelompok. Jangan lupa tulis hari, tanggal, nama kelas, nomor urut. Soal evaluasinya adalah pada jam istirahat tiba, semua murid kelas 12 IPA 1 pergi ke kantin untuk membeli makanan. Ada 5 murid membeli nasi kuning, 3 murid membeli ubi goreng, 4 murid membeli mie goreng, 8 murid membeli bakso, dan 10 murid membeli nasi campur. Tentukan sesi kelima serangkai dari data di atas. Ya, silakan ya. Sudah Pak. Sudah? Ya, Pak. dikumpulkan masing-masing kelompok. Oke. Sudah Pak. Nanti saya berikan nilai ya. Saya rasa sampai di sini materi pelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran berikutnya kita akan belajar tentang jangkauan data. Silakan dipelajari pada halaman 97 dan bersiapkan pertanyaan untuk pembelajaran di hari berikutnya. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Yang ingin saya sampaikan bahwa jangan pernah berhenti belajar, teruslah merasa bodoh agar terus belajar, teruslah merasa miskin agar tetap berusaha dan bekerja, teruslah berbuat baik agar hidup kita diberkati saat ini. Dan saja yang ingin saya sampaikan, saya rasa sudah selesai, jam saya sudah pukul 10.00. Oleh itu saya ucapkan terima kasih dan saya minta kembali kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilahkan. Sebelum mengakhiri mata pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dimulai. Selesai. Sudah Pak Yohanes? Sudah Pak. Oke. Silakan Bapak Ibu, berikan masukan untuk Pak Yohanes. Pak Ilisman silakan. Iya Pak, yang pertama mungkin di tujuan mungkin bisa lebih baik lagi penyampaiannya, komunikasi. Kemudian kedua di manfaat, Pak Yo, sebenarnya saya agak paham manfaatnya, cuman belum kena manfaatnya ke siswa. Kemudian selanjutnya terakhir tadi di evaluasi,
saya lihat ada kata-kata di situ pada jam istirahat, mungkin bisa diperbaiki karena evaluasi kan ada di dalam jam pelajarannya Pak Yohanes. Selebihnya saya kira itu yang sempat saya tulis, Pak. Terima kasih banyak. Ya, dicatat Pak Yohanes. Silakan Ya, berikutnya. makasih Pak. Pak Erwin, silakan. Pak, dari saya manfaatnya juga belum tersampaikan, tujuan juga. Kemudian yang saya perhatikan di soal evaluasinya, saya bingung di situ juga, Pak. Masalah penyelesaian dari soal evaluasi tersebut. Ya, itu saja, Pak. Ya, berikut catat Pak Yohanes, silakan. Pak Asri, silakan Pak Asri. Iya Pak, sebenarnya yang ingin saya sampaikan juga hampir sama dengan Pak Erwin Pak. Yang bagian evaluasinya Pak, saya juga agak bingung tadi di sana bagaimana cara menyelesaikan bagian evaluasinya Pak. Ya, kasih Pak Karudin, silakan. Berikan masukan untuk Pak Yohanes. Mungkin di gambar LKPD-nya tadi Pak, antara gambar dengan ilustrasi tidak nyambung. Nyambung. Gambar roti, kemudian tekstil di masalahnya. Ya. Dan gambarnya siapa itu Pak Yohanes mau ambil? Ketahuan Oh, sama lupa Pak Karudin. diedit Pak Elisman, makanya saya di awal tadi saya sudah bilang katakan mohon maaf. Ketahuan sama Pak Karudin. Iya, aduh, lupa diedit, astaga, harusnya roti. Tekstil dan roti di situ. Silakan Pak, siapa lagi? Ibu Hastuti, silakan berikan masukan. Ya, untuk manfaatnya tadi Pak, Ya. tentang gaji ya. Baru kita ini kan siswa, kita bingung ini mau pikirkan Iya. gajinya orang. Iya. Kemudian untuk panggilannya juga Pak ke siswa, bukan Pak Elisman, Pak Asri, seperti itu. Iya. Saya kira itu Pak. Ya, sapaannya ya tidak sesuai. Perhatikan itu Pak Yohanes. Berikut Pak siapa? Ibu Yunianti silakan. Masih ada Bu Yunianti? Berikan masukan untuk Pak Yohanes. Bu Yunianti, masih dengar suara saya? Iya Pak, sudah dengar. Ya, berikan masukan untuk Pak Yohanes. Tadi mungkin manfaatnya Pak lebih ke apa ya? Lebih ke orang dewasa mungkin lebih bagus kalau ke siswa Pak. Nggak nyambung ya? Iya, itu saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Pak Samsul Bahri. Ya Pak, terima kasih. Kalau saya justru menyoroti semangatnya Pak Yohanes yang justru menurun pada saat menjadi guru. Kemudian membalas ini Pak Yohanes. Ya. Ya. Belum ada, saya lihat siswa belum diberikan kesempatan untuk merefleksi pembelajaran hari itu. Iya, tidak ada refleksi evaluasi juga tidak ada, betul. Dicatat itu Pak Yohanes, banyak sekali lewat nilaimu ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Samsul Bahri. Ubadillah.